We are back with number 3 right now. Dikepung oleh Belanda, Belanda ngirim ultimatum. Kalau Anda menyerah, komitmen yang terberat buat mereka apa sih? Membangun sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. persepsinya. Ini kan nggak mudah. Dan ini reputasi mereka juga loh. Kalau mereka gagal, mereka di Eropa itu ya menjadi momok sendiri juga. Jadi ini bukan sekedar kesannya oh hanya kita. Kita juga mau lihat dari sisinya mereka. Makanya kalau saya lihat kok sekarang dunia sepak bola kita menjadi sangat kejam, saya sangat sedih gitu. jangankan kalah, gugur. Anda pernah bertanya seorang pejuang, pernah Anda berpikir, pernahkah Anda bayangkan Keputusan mendadak PSSI memecat Shin Tae-yong, STY, dari kursi pelatih Timnas Indonesia membuat publik gempar. Presiden Prabowo Subianto pun dikabarkan sangat kecewa dengan langkah tersebut. Sebagai respons, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung dipanggil ke istana untuk memberikan klarifikasi. Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden menegaskan bahwa sepak bola adalah harapan besar rakyat Indonesia. Ia meminta agar setiap keputusan strategis di PSSI dibuat dengan transparan dan mempertimbangkan kepentingan nasional. Erick mengakui bahwa situasi ini sangat sulit. Terlebih ada desakan dari berbagai pihak untuk mundur dari jabatannya. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih profesional. Di sisi lain, ada polemik PSSI. Hacker yang berasal dari Indonesia mengungkap skandal besar salah satu orang terdekat Erick Thohir. Diduga terlibat dalam jaringan mafia bola yang memengaruhi keputusan PSSI, termasuk pemecatan STY. Dokumen yang dirilis menyebutkan bahwa mafia bola merasa terganggu dengan keberhasilan STY membawa Indonesia ke level kompetisi lebih tinggi. Berita ini memicu kemarahan supporter, dengan tagar "Bersihkan PSSI" dan "Save Indonesian Football" menjadi tren di media sosial. Publik mendesak Erick untuk segera bertindak tegas membersihkan sepak bola Indonesia dari praktik kotor ini. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia benar-benar jadi berita besar yang bikin geger publik sepak bola tanah air. Bahkan media internasional pun ikut menyorot. Banyak banget spekulasi yang muncul tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan kontroversial ini. Mulai dari konflik internal antara pemain hingga pilihan mengejutkan dari PSSI. Salah satu nama yang paling banyak dibicarakan adalah pemain naturalisasi, Maes Hilgers. Menurut pengamat sepak bola, Akmal Marhali, ada ketegangan serius antara Shin Tae-yong dan beberapa pemain, termasuk Hilgers, saat pertandingan melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diceritakan kalau Hilgers sempat menolak bermain dan bahkan mengancam untuk meninggalkan tim. Tuntungnya, situasi ini berhasil diredam oleh kapten tim saat itu, Jai Idzes, yang bisa menenangkan para pemain. Tapi, ternyata ketegangan ini nggak berhenti begitu saja. Salah satu keputusan Shin yang bikin heboh adalah pencopotan ban kapten dari Jai Idzes dan memberikannya kepada Asnawi Mangkualam. Keputusan ini langsung jadi sorotan dan menambah spekulasi kalau hubungan antara Shin Tae-yong dan beberapa pemain naturalisasi, termasuk Hilgers, memang nggak harmonis. Apalagi setelah pemecatan Shin diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Maes Hilgers jadi sasaran kritik pedas dari netizen. Banyak yang menyoroti kenapa Hilgers nggak mengucapkan perpisahan dengan Shin Tae-yong di Instagramnya. Ada netizen yang merasa ini adalah tindakan yang nggak sopan. Kenapa nggak ada ucapan perpisahan? Cukup tahu siapa biang keroknya, ujar salah satu komentar yang cukup ramai di media sosial. Jadi, bisa dibilang, cerita pemecatan Shin Tae-yong ini nggak cuma soal keputusan pelatih yang kontroversial, tapi juga ada banyak drama di belakang layar yang melibatkan pemain dan keputusan-keputusan penting yang bikin Timnas Indonesia makin banyak sorotan. Kan kita tahu nih masalah yang kontroversi selalu ya, dan harus kita jawab juga, masalah Elkan. Sebenarnya masalahnya apa? Udah selesai nih, biar jangan lagi jadi banyak pertanyaan supporter. 상당히 민감한 부분이라서
뭐 엘칸 스스로 왜 자기가 못 오는지에 대해서 본인 입에서 아마 얘기를 해야 될 거라고 난 판단합니다. Karena gini, PSSI kan selalu diminta untuk menanyakan kepada coach Shin. Sementara kita selalu mengatakan bahwa itu adalah semua kewenangan dari coach dan kita nggak akan campur tangan. Gitu. Saya mau tanya nih coach, kira-kira target kita di round 3 ini apa kira-kira? 뭐 항상 얘기하지만 우리는 피파 랭킹 가장 낮은 팀이고 그렇지만 포기하지 않고 그래도 우리는 플레이오프까지 갈 수 있게끔 선수들하고 의기투합해서 도전해보고 싶은 게 내 생각이고 우리 선수들도 생각이지 않나. Playoff ya? Di playoff masuk untuk di round 4. Oke, jadi target kita 3-4. Ya, 3-4. 3-4. Oke. Nah, dengan komposisi pemain yang sekarang mungkin nggak? 뭐 그건 축구는 동물이기 때문에 뭐라고 단정 지을 수 없지만 희망이 없어 보이진 않는다. 그래도 도전해볼만 하다는 게 내 생각입니다. Oke. Dengan pemain-pemain yang ada, apakah masih ada lagi yang dibutuhkan? Mungkin dari pemain yang dinaturalisasi atau apa? Diaspora. 아마 Dalam laga krusial melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026, 15 Oktober 2024, Shin Tae-yong, STE, membuat langkah berani. Ia memutuskan untuk merombak total susunan pemain. Perubahan ini disebut-sebut sebagai strategi kejutan demi menambah daya saing Garuda di lapangan. Namun, keputusan ini tak lepas dari kontroversi. Pasalnya, starting line-up yang diturunkan STE ternyata berbeda dari yang sebelumnya yang udah disepakati bersama PSSI. Sehingga membuat PSSI merasa kecewa. Telah merubah kesepakatan namun kalah dari Cina, sehingga banyak pemain yang mengadu ke PSSI karena tak diturunkan saat laga melawan Cina. STE dikenal sebagai pelatih yang tidak takut mengambil risiko. Dalam laga melawan Cina, ia memasang beberapa pemain muda dan nama baru yang jarang tampil sebagai starter. Formasi yang digunakan pun terlihat cukup berbeda dari pola sebelumnya. Namun, hasil akhirnya masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak memuji keberanian STE yang ingin menghadirkan elemen kejutan. Sementara yang lain mempertanyakan apakah keputusan ini terlalu berisiko di laga sepenting itu. Keputusan Shin Tae-yong yang tampak melenceng dari kesepakatan awal tentu memunculkan pertanyaan besar. Erick Thohir all out. Pesawat 9 miliar rupiah demi timnas terbang tinggi. Erick Thohir memang bukan orang yang setengah-setengah kalau soal timnas Indonesia. Sebagai ketua umum PSSI, ia terus menunjukkan komitmen luar biasa dalam membangun fondasi kuat bagi Garuda. Mulai dari mendatangkan pemain diaspora hingga memastikan pelatih Shin Tae-yong, STE, mendapatkan semua yang dibutuhkan. Erick benar-benar all-in demi prestasi timnas. Bukan hanya soal rekrutmen pemain, Erick juga memperhatikan hal-hal teknis seperti fasilitas dan logistik. Salah satu langkah terbesarnya, menyewa pesawat khusus sebelum laga krusial melawan Cina di Qingdao, dengan biaya fantastis sebesar 9 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan demi memastikan timnas bisa berangkat dan tiba di lokasi pertandingan dengan kondisi prima. Dengan jadwal yang padat dan jarak perjalanan yang jauh, kenyamanan pemain menjadi prioritas. Kami ingin pemain fokus pada pertandingan, bukan kelelahan di perjalanan, kata Erick dalam salah satu wawancara. Setelah berbagai spekulasi dan teka-teki, akhirnya PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Nama legenda sepak bola Belanda ini memang sudah sering disebut-sebut bakal menggantikan Shin Tae-yong, yang sebelumnya sukses membawa Garuda terbang lebih tinggi di panggung internasional. Keputusan ini tentu saja memancing banyak reaksi, mulai dari yang optimis hingga yang skeptis. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan sepak bola Indonesia terus berkembang. Kita tidak hanya butuh pelatih bagus, tapi juga yang bisa membawa visi jangka panjang dan memperkuat sinergi antara pemain diaspora dan lokal, ujar Erick dengan penuh semangat. Buat yang mungkin belum terlalu kenal, Patrick Kluivert bukan nama sembarangan di dunia sepak bola. Mantan pemain Barcelona ini sudah malang melintang di dunia kepelatihan, termasuk menjadi direktur olahraga di klub-klub besar. Tapi, tugasnya di Indonesia jelas bukan hal mudah. Ia dihadapkan pada ekspektasi besar,
apalagi setelah Shin Tae-yong berhasil memperbaiki peringkat FIFA Indonesia dan menciptakan fondasi tim yang solid. Namun, kalau dilihat dari sisi positifnya, Kluivert punya peluang besar untuk membawa angin segar. Dengan gaya melatih khas Eropa dan pengalamannya menangani pemain muda, dia diharapkan mampu memadukan kekuatan pemain diaspora dan talenta lokal. Ini era baru untuk timnas Indonesia. Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan para supporter, kata Kluivert. Nah, yang paling bikin penasaran tentu saja debut perdana Kluivert. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 di Sydney. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, tapi juga ujian pertama bagi Kluivert untuk menunjukkan strateginya. Bakalan menarik banget melihat bagaimana dia memanfaatkan pemain seperti Marcelino, Kevin Dix, Oli Romeni, Mees Hilgers, dan Eliano Reijdes di skuad utama. Meskipun keputusan mengganti Shin Tae-yong ini menuai pro dan kontra, sebagian supporter tetap berharap bahwa Patrick Kluivert bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang, termasuk mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita harus dukung penuh pelatih baru ini. Di pagi hari makan bubur, jangan lupa tambahkan kerupuk. Ayo Garuda, jangan mundur.